datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus, dulu gue bukan orang yang mengandalkan Yesus dalam hidup gue. Gue merasa gue mampu selesai masalah gue sendiri. Gue merasa I'm fine without God. Gue merasa gue baik-baik aja tanpa Tuhan. Hingga akhirnya gue menghadapi suatu masalah yang gak mampu gue selesaikan. Segala daya dan usaha udah gue coba lakukan dengan segala kemampuan gue. Tapi semua gagal. Hingga akhirnya gue bertemu dengan Tuhan Yesus. Gue kenal dengan Dia. Dan gue bawa pergumulan gue ke hadirat-Nya. Tuhan gak langsung jawab doa gue. Tapi pelan-pelan gue akhirnya bisa selesaikan pergumulan itu. Gue bersyukur gue udah kenal sama Tuhan. Dia adalah kota benteng dan keselamatan kita. Dan gue tahu Dia selalu beserta dengan kita. Karena Dialah Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarlah seruan dari kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita datang ke hadirat Allah. Kita masuk saat teduh dan kita akan naikkan pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Mari jemaat sekalian kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus, Bapa yang penuh kasih. Kepadamulah kami bersujud dan menyembah. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber perlindungan dan keselamatan kami. Kami berlutut ke hadirat-Mu merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Rahim mengampuni dan menyucikan dosa kami. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam ibadah suci ini. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami ini. Amin. Jemaat sekalian, tiada yang lebih indah dalam hidup ini jika kita dapat bersatu dan saling membangun dalam sebuah keluarga. Semua kebahagiaan, semua tantangan dan rintangan tentu saja akan terasa lebih bahagia, akan terasa lebih ringan jika kita bisa bawa bersama keluarga. Bagaimana dengan gereja? Gereja merupakan sebuah keluarga baru, di mana kita semua dipersatukan dalam naungan kasih Kristus. Keluarga dan juga gereja menjadi sebuah kesatuan di mana kita dibentuk untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling bertumbuh dalam kasih Kristus.
Jemaat sekalian, mari kita naikkan sebuah pujian, bertumbuh dalam kasih. Biarlah melalui pujian ini, nama Tuhan dimuliakan, baik melalui keluarga dan melalui gerejanya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Jemaat sekalian, mari kita naikkan kembali pujian ini dari awal, bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. kita bertumbuh, Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan
melalui gerejanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan naikkan sebuah pujian yang menjadi seruan hati dan komitmen kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Biarlah melalui pujian yang akan kita naikkan, kita sebagai keluarga, kita sebagai gereja, bersatu hati untuk selalu berserah kepada Kristus dan terus setia untuk melayani Tuhan selama Tuhan mempercayakan hidup ini. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini, aku dan seisi rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Jemaat sekalian, mari kita nyanyikan kembali bait yang pertama. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita serukan kerinduan kita bersama keluarga dan gereja untuk tetap bersatu hati mengasihi Tuhan. Kita bersatu hati untuk terus berseru dan mengandalkan Tuhan. Kita mengabdikan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebus
hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. melayani Tuhan seumur hidupku, Melayani Tuhan seumur hidupku. melayani Tuhan seumur hidupku. Selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Pagi ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Ini adalah sebuah anugerah yang terus diperpanjang oleh Tuhan bagi setiap kita. Di tengah-tengah pandemi yang membuat begitu banyak situasi kehidupan berubah, kita mengalami begitu banyak peristiwa yang mungkin katakanlah memberikan kepada kita banyak sekali kegelisahan. Tapi pagi ini kita mau sama-sama meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang terus berubah dan juga terus mendatangkan ancaman, kekhawatiran, kita boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh sekali lagi beribadah. Di tengah situasi yang tidak pasti, di mana hari-hari kami diombang-ambingkan oleh berita, oleh peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kami tetap bisa sehat, perlambatan perekonomian dan ancaman kesehatan. Tuhan, kami mau teduh di hadapan Tuhan untuk boleh sekali lagi mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga di tengah pergumulan yang hebat seperti ini, kami tidak membiarkan fokus kami teralih daripada Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan kepada kami bahwa di dalam Engkaulah kami akan mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Kami rindu kami terus boleh menjadi pemercaya yang mempercayai janji Tuhan dan menyerahkan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Memohon Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami agar waktu yang kami lalui tidak akan menjadi sia-sia, tapi menjadi sebuah waktu kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan perkataan Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk meneruskan kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami agar apa yang menjadi keinginan Tuhan boleh kami tangkap dengan jelas. Dengar suru doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, tema yang diberikan kepada saya pada pagi ini adalah berbicara tentang hidup di tengah keluarga gerejaku. Kita
mungkin harus kembali melihat seperti apakah contoh yang diberikan oleh Alkitab kepada kita tentang pemercaya yang hidup di gereja dengan sebuah pandangan, itu adalah keluarga. Keluarga iman kita, tempat di mana Tuhan menanamkan kita menjadi bagian yang Tuhan harapkan bukan hanya boleh berakar dan bertumbuh, tetapi juga boleh berbuah di dalam perjalanan kita sebagai orang yang bertumbuh di dalam keluarga Allah. Saat ini tentu saja kita kaitkan dengan GKIM Gloria, di mana saudara tertanam, ataupun siapapun yang saat ini mengakses firman ini, di mana saudara tertanam. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab yang saya kira tidak bisa kita tidak lihat kalau kita berbicara tentang tema ini, yaitu gereja mula-mula. Kita bisa memperhatikan begitu banyak hal yang indah yang mereka tunjukkan kepada kita di dalam hidup mereka di tengah keluarga Allah, di tengah keluarga iman mereka. Saya akan mengajak kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-41 sampai dengan ke-47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat jemaat mula-mula di dalam cara hidup mereka di dalam keluarga gerejaku, kita bisa melihat bagaimana jemaat ini menunjukkan kepada kita begitu banyak hal yang indah sekali yang saya kira bisa kita teladani untuk kita bisa membangun sebuah kehidupan jemaat orang percaya seperti yang Tuhan rindu bisa terjadi di tengah-tengah keluarga iman di mana kita tertanam. Kita melihat mereka menjadi orang percaya yang bukan hanya mendengarkan firman di bait Allah katakanlah, atau di suatu tempat, di gereja seperti yang kita lakukan. Tapi mereka menjadi jemaat orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan terus memikirkan bagaimana mereka bisa memahami apa yang mereka percayai. Kita melihat bagaimana mereka hidup memancarkan kehidupan baru yang telah ditanamkan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Allah menanamkan kita di dalam satu tubuhnya, saudara dan saya menyadari bahwa Tuhan menginginkan kita bukan sekedar memiliki sebuah tempat untuk bisa beraktivitas rohani, tapi kita bisa melihat seperti apa Tuhan rindu sebuah gaya hidup bisa dikembangkan di tengah-tengah keluarga gerejaku ini, di mana kita bisa memperhatikan begitu banyak hal yang menunjukkan pembaharuan yang telah dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang kita perhatikan di dalam jemaat mula-mula ini, kita melihat mereka bersekutu di dalam satu persekutuan yang sangat unik sekali, berbeda dengan persekutuan lainnya di luar gereja. Nah, saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Menunjukkan bagaimana mereka
memperdalam keyakinan mereka dengan mempelajari pengajaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Mereka bertemu secara teratur dan kita melihat bagaimana mereka bukan hanya bertemu untuk bisa bersekutu, tapi kita bisa memperhatikan bagaimana mereka bertekun di dalam pengajaran. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab di sini, saudara dan saya bisa melihat bagaimana mereka mencoba untuk memahami keselamatan yang terjadi di dalam Yesus yang telah mereka dengar di dalam pengajaran para rasul, dan ini menjadi sebuah kerinduan mereka untuk memahami apa yang mereka percayai. Nah, saudara, kita bisa memperhatikan hidup di tengah gereja, keluarga gerejaku. Hal yang pertama yang harus kita sama-sama perjuangkan adalah setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan harus menjadi sebuah komunitas di mana pertobatan menjadi sebuah perjalanan setiap waktu. Kita melihat bagaimana mereka bukan hanya bertekun di sana, mereka menjadi sebuah komunitas yang bersekutu untuk saling menasehati, untuk bisa saling menguatkan, untuk menjadi satu komunitas yang terjalin dan berbagi di dalam hidup mereka. Bukan hanya berbagi apa yang mereka percayai, tapi juga berbagi hidup mereka, berbagi kepedulian mereka. Jadi kita melihat gereja yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula, kalau boleh kita katakan adalah keluarga gereja yang bertobat, gereja yang lahir dan bertumbuh di dalam firman. Dan kita juga bisa melihat bagaimana mereka menjadi gereja yang berdoa dan bersekutu. Dan ada satu hal lagi yang seringkali kita mungkin kurang memperhatikannya, yaitu gereja yang memberitakan Injil. Nah, kita akan memperhatikan beberapa hal ini sebagai satu hal yang mungkin bisa kita dalami sebagai sebuah contoh bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah keluarga gerejaku secara alkitabiah. Nah, saudara, kita melihat di dalam kehidupan perjalanan mereka menghayati betul apa yang dikatakan oleh Ibrani 10 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-25. Satu nasihat yang seringkali kita kutip ketika kita mengharapkan jemaat menjadi orang-orang yang tekun untuk bisa beribadah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat ke-23 sampai ke dengan 25, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita melihat jemaat mula-mula ini menunjukkan kepada kita bagaimana mereka saling menasehati. Nah, saudara, di dalam kata Ibraninya saling menasehati di sini berbicara tentang bagaimana mereka menstimulir, dengan kata yang lebih membumi, mungkin kita katakan saling merangsang pertumbuhan. Kita melihat bagaimana mereka membangun sebuah koneksi dengan orang lain di dalam keluarga gerejaku ini dengan satu hati yang termotivasi, di mana mereka satu sama lain bisa melakukan tindakan kasih, kebajikan, keadilan, dan bagaimana bisa saling menguatkan agar mereka hidup tidak sama dengan dunia. Dan kita melihat bagaimana kebaikan ini juga yang kemudian mereka alirkan, bukan hanya satu sama lain boleh menikmati kebaikan Tuhan yang ditunjukkan oleh anggota keluarga, tetapi kita melihat bagaimana mereka menjadi orang yang memberikan sebuah dorongan, sebuah katakanlah nasihat, seperti yang Alkitab katakan kepada kita bagaimana mereka bisa menjadi orang yang mendampingi orang lain untuk bisa sama-sama mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat gereja rumahku
keluargaku adalah bukan hanya sebuah gedung, apalagi kondisi seperti saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita berbicara tentang sebuah komunitas, sebuah persekutuan di mana kita memilikinya dan kita dimiliki juga di tengah-tengah persekutuan itu. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita tahu secara roh kita bisa bersekutu di dalam situasi yang ada. Dan kita melihat bagaimana gereja mula-mula menunjukkan kepada kita mereka menjadi orang-orang yang benar-benar sadar betul mereka tidak bisa menjadi orang Kristen yang bertumbuh sendirian, menjadi seorang yang berjalan sendirian di dalam hidupnya, tidak mengikatkan diri di dalam sebuah keluarga rohani, keluarga iman. Nah saudara, kalau kita perhatikan jemaat mula-mula ini, di dalam ayat yang ke-42, saudara dan saya tadi mengangkat satu hal yang saya katakan berbicara tentang mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Saudara, saya boleh mengatakan fokus hidup dari orang yang hidup di dalam keluarga gerejaku itu, seperti gereja mula-mula, itu memberikan kepada kita satu hal yang menarik sekali, bahwa fokus hidup mereka itu mengalami sebuah shift, sebuah perubahan. Fokus hidup yang radikal, yang boleh dikatakan bukan hanya radikal tapi juga tunggal. Karena di dalam ayat 42 di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi kita melihat fokus hidup mereka itu benar-benar diarahkan untuk bisa mengenal siapa Tuhan yang telah menanamkan mereka di dalam keluarga iman ini. Yesus menjadi pusat di dalam hidup mereka. Mereka memikirkan apa yang Allah kehendaki untuk bisa mereka hidupi di dalam keseharian mereka. Mereka menghidupi kehidupan yang Kristus telah teladankan dan ajarkan, yaitu satu kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga kita melihat gaya hidup yang mereka miliki itu menunjukkan kualitas sifat belas kasihan Allah. Mereka menunjukkan kepada kita karena mereka memahami apa yang firman Tuhan ajarkan. Mereka bisa menjadi satu pribadi yang punya solidaritas terhadap sesama. Mereka tidak menjadi orang-orang yang berpusat kepada diri sendiri, tetapi bisa menjadi orang yang menawarkan diri mereka di dalam ketaatan kepada Allah untuk bisa memperhatikan orang lain. Jadi kita melihat gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di dalam keluarga gerejaku. Yang pertama bertekun di dalam pengajaran firman, yang menunjukkan tentang fokus hidup yang radikal dan tunggal, dan kita menemukan bagaimana mereka yang selanjutnya menjadi kawan bagi yang kesusahan dan terluka. Ayat ke-43 dan ke-44 mengatakan kepada kita, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan ayat ke-44 perhatikan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka menginspirasi kita bagaimana bisa menghidup di dalam keluarga gerejaku menjadi orang yang menempatkan diri menjadi kawan bagi yang terluka. Mereka menghidupi belas kasihan Yesus. Mereka membiarkan hati mereka disentuh oleh Tuhan dan diubahkan dengan sebuah kelembutan terhadap yang menderita. Kita melihat menghidupi sebuah kehidupan yang berbelas kasihan ini bukan hanya terjadi oleh mereka yang berkelebihan. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah bagaimana mereka tahu di dalam setiap kepercayaan Tuhan terhadap sumber daya yang bisa mereka miliki, di sana ada sebuah tanggung jawab di mana mereka harus mengelolanya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita melihat gaya hidup mereka sebagai satu pribadi itu menular keluar terhadap komunitas mereka. Kita menyaksikan belas kasihan Allah ditunjukkan oleh mereka kepada dunia melalui hidup mereka bersama. Dan bagaimana mereka saling menanggung beban satu sama lain. Saudara, orang percaya dari gereja mula-mula ini dipertobatkan
menjadi orang percaya yang bukan hanya tidak mengejar kegemilangan pribadi, tetapi memasuki sebuah hidup baru di tengah keluarga gereja mereka sebagai orang yang sadar mereka adalah anggota tubuh Kristus yang akan merasakan penderitaan orang lain ketika bagian tubuh tertentu mengalami penderitaan. Nah saudara, kita lihat bagaimana mereka saling mengasihi. Alkitab menggambarkan kepada kita mereka bukan hanya omdo, ya, tapi mereka tahu betul mereka perlu menolong orang-orang yang berada di dalam kesusahan. Pada masa itu para pemercaya di gereja mula-mula mengalami banyak sekali kesulitan karena iman mereka. Ada yang harus melarikan diri dari tempat tinggal mereka, dan ada yang mungkin harus kehilangan pekerjaan oleh karena iman mereka. Dan kita melihat bagaimana gereja berfungsi sebagai kehadiran Kristus yang memperhatikan mereka di dalam penderitaan mereka. Dan saya pikir di dalam perjalanan kita di tengah pandemi ini, betapa pentingnya sebagai orang percaya, saudara dan saya memperhatikan di tengah keluarga gereja kita. Ada banyak sekali mereka yang kehilangan bukan hanya anggota keluarga yang mereka kasihi, tapi bahkan kesehatan mereka dan juga pekerjaan yang mereka miliki untuk bisa melanjutkan hidup. Ada banyak hari mungkin mereka berdoa dan bergumul kepada Tuhan di tengah kedukaan yang belum bisa mereka jalani sepenuhnya. Dan hidup harus terus berlangsung. Bagaimana kita bisa hadir sebagai anggota tubuh Kristus, anggota keluarga gereja kita, untuk boleh menjamah luka yang sedang dialami oleh anggota keluarga lainnya. Saudara, mungkin kita nggak punya banyak untuk dibagikan, tapi mungkin kita punya sedikit lebih perhatian, waktu, doa, atau mungkin sedikit sumber daya secara fisik. Kita mungkin nggak bisa membeli begitu banyak barang yang dibutuhkan oleh satu keluarga, tapi telur 1 kilogram mungkin kita bisa sanggup bagikan gitu ya. Atau mungkin kita membagikan masker untuk mereka karena itu menjadi kebutuhan harian. Atau beras beberapa kilogram, atau mungkin hal-hal yang lebih besar, vitamin yang mereka butuhkan. Nah saudara, yang kita lihat di dalam kehidupan jemaat mula-mula, mereka melakukan apa yang mereka bisa dan membagikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kekuatan mereka. Jadi mereka menjadi kawan bagi yang menderita. Hal lain yang bisa dilakukan, bagaimana gereja sebagai anggota keluarga gereja, kita bisa juga hadir untuk bisa memberikan bahu kita bagi mereka yang sedang melewati duka cita karena kehilangan anggota keluarga. Sebuah duka cita yang sulit sekali untuk bisa digambarkan, dan betapa mereka butuh orang Kristen yang hadir di sana bukan untuk mengkhotbahi mereka, tapi hadir, membiarkan mereka menjalani kedukaan mereka, membiarkan mereka menangis, mendengarkan cerita mereka yang mungkin berulang-ulang mereka ceritakan, tapi itu adalah satu cara bagaimana mereka bisa melewati kedukaan dengan baik. Saudara bisa memberikan waktu, gak usah tanya kapan kamu perlu kontak saya, tapi saudara datang dengan kunjungan surprise. Membawa makan siang atau membawa makan malam bagi yang sedang mengalami duka cita. Saudara, itu pun sebuah perhatian belas kasihan yang Allah bisa lakukan lewat kita untuk anggota keluarga gereja kita yang sedang mengalami kedukaan. Nah saudara, yang kita perhatikan selain daripada mereka bertekun di dalam pengajaran firman, berfokus kepada Kristus, dan kemudian menghidupi seni apa artinya menjadi kawan bagi yang terluka dan menderita. Kita memperhatikan yang ketiga adalah mereka menjadi komunitas anggota keluarga Tuhan yang bersatu. Di dalam ayat ke-45 sampai dengan ke-46 di sana dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tanpa ketulusan
tidak mungkin ada kesatuan yang harmonis. Saudara, kita melihat bagaimana hidup sebagai anggota keluarga gerejaku yang dicontohkan oleh gereja mula-mula, mereka menjadi seorang penata layan yang setia. Mereka tahu betul apa yang menjadi kelebihan ataupun harta yang mereka miliki itu adalah sebuah kepercayaan. Mereka tahu betul bahwa itu dititipkan Tuhan untuk dikelola bukan hanya bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, tapi juga bagi orang yang Tuhan tarik mendekat kepada mereka seperti anggota keluarga gereja, di mana kita tertanam. Nah saudara, kita melihat bagaimana mereka menjadi anggota tubuh Kristus yang bukan hanya menikmati semua sari dari tubuh Kristus. Menikmati pembinaan, menikmati semua hal yang diberikan oleh gereja. Tetapi mereka juga menjadi anggota tubuh yang tahu betul mereka dipanggil dan diberikan karunia dan diberikan apa yang Tuhan percayakan untuk bisa melayani kesejahteraan tubuh. Saudara, di dalam kondisi gereja yang tidak bisa bertemu dan kita mungkin harus beribadah dari rumah kita masing-masing, di mana kita mudah sekali untuk bisa mengakses siaran khotbah dari gereja manapun, termasuk yang ada di luar negeri, di luar kota. Pertanyaannya, kita mungkin perlu memikirkan seberapa setianya kita kepada tubuh Kristus di mana kita telah tertanam sebagai anggotanya. Apakah kita memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh tubuh Kristus ini untuk bisa menjalankan pelayanan mereka? Apakah kita memperhatikan ada orang-orang yang mungkin bergantung kepada pelayanan diakonia tetap membutuhkan dukungan, bahkan lebih lagi sekalipun mereka saat ini tidak bisa kita lihat secara kasat mata karena kita sekarang beribadah secara online. Nah saudara, jemaat mula-mula menunjukkan kepada kita seni hidup di tengah keluarga gerejaku. Mereka mencintai keluarga gereja di mana mereka tertanam sebagai layaknya mencintai keluarga sendiri. Mereka melakukan apa yang mereka bisa untuk bisa mendukung kehidupan keluarga yang membutuhkan uang, yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan kehadiran, yang membutuhkan kesatuan. Dan mereka menunjukkan kepada kita mereka telah menjadi contoh penata layan yang setia. Mereka menjadi anggota tubuh Kristus yang memikirkan tentang kesejahteraan tubuh Kristus. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, kita mungkin bisa mengingat apa yang seorang Daud rindukan ketika dia rindu untuk bisa mengumpulkan dana untuk membangun rumah Tuhan yang Tuhan tidak percayakan untuk dia bangun, tetapi Salomo anaknya yang kemudian diberikan Tuhan kesempatan untuk membangun. Dan di dalam 1 Tawarik 29 ayat ke-10 sampai dengan ke-19 kita bisa menemukan bagaimana Daud bersama dengan seluruh umat Israel begitu bersukacita bisa memberikan persembahan kepada rumah Tuhan yang mereka ingin dirikan bagi Tuhan. Nah, saudara, kita bisa memperhatikan misalnya di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ke-19 saya akan bacakan. Di sana dikatakan, "Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan rumah bagimu, rumah bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya." Daud mengajarkan kepada kita apa yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Betapa seluruh kelimpahan yang kita punya, katakanlah kelebihan sedikit yang kita punya mungkin itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan kemudian dia katakan, "Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita." Jemaat mula-mula dengan sukacita bergiliran memberikan apa yang menjadi sumber daya yang Tuhan percayakan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga
gerejanya. Untuk mendukung kebutuhan yang besar yang mereka lihat menjadi satu situasi yang Tuhan singkapkan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan keikhlasan di dalam diri saudara? Jemaat mula-mula memberi dengan tulus hati dan mereka bersuka cita karena bisa ikut berbagian di dalam kesusahan dan penderitaan anggota keluarga gereja lainnya. Kita melihat di dalam perjanjian lama, Daud menceritakan bagaimana umat Israel bersuka cita dengan tulus ikhlas memberikan apa yang mereka miliki untuk gereja, untuk rumah yang akan dibangun bagi nama Tuhan. Saudara, hidup sebagai anggota keluarga gereja berbicara tentang bagaimana kita hidup menjadi orang yang melakukan hal yang menyenangkan bagi Tuhan di tengah keluarga pemercaya. Kita bukan hanya dipanggil untuk bertekun di dalam firman, memahami apa yang kita percayai. Tapi kita dipanggil juga untuk menjadi orang yang bisa menjadi kawan bagi mereka yang menderita. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi keluarga yang bersatu, yang bahu-membahu, mendukung keseluruhan keluarga, khususnya di masa-masa yang sulit seperti ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menghayati sebuah kehidupan yang Allah rindu bisa temukan di tengah-tengah keluarga gereja kita. Jadilah anggota tubuh yang bukan hanya menikmati seluruh sari berkat yang Tuhan sediakan melalui tubuh Kristus di mana kita tertanam. Tapi kita juga berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus yang berkarya, yang menyatakan kebaikan Allah, belas kasihan Allah, dan juga kemurahan Allah lewat apa yang bisa kita lakukan demi kesejahteraan tubuh Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap kita dan menolong kita untuk bisa menghayati kebenaran firman ini dalam tindakan yang real, mendukung gereja, mendukung orang-orang yang menjadi anggota keluarga iman kita di tengah kesusahan mereka. Lewat doa, lewat perhatian, bahkan lewat apa yang Tuhan berikan lebih untuk bisa kita bagikan. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan ada ucapan syukur yang mungkin mengalir dari orang-orang yang mendapatkan kelegaan lewat berkat yang saudara salurkan. Mari kita berdoa. Kami memohon Tuhan biarlah Engkau menolong kami menerjemahkan kebenaran firman ke dalam sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh sederhana untuk boleh kami lakukan dari hari ke hari. Ajar kami untuk bisa memahami seni hidup sebagai anggota keluarga gereja, di mana Engkau menanamkan kami di sana. Ingatkan kami adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus dan setiap orang yang ditanamkan bersama dengan kami adalah anggota tubuh Kristus. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami jika ada anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuh akan merasakannya. Berikan kami belas kasihan dan kepekaan seperti itu. Dan bangun di dalam hati kami sebuah kemurahan Allah, di mana Roh Kudus leluasa mengerjakan buah kemurahan lewat hidup kami. Dan bentuk hati kami dan pikiran kami dengan belas kasihan Tuhan, sehingga tindakan dan kata-kata kami boleh menjadi saksi dari Allah yang berbelas kasihan. Berkati jemaat-Mu di tengah pergumulan mereka masing-masing. Di tengah ketakutan mereka, biarlah mereka boleh mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan. Di tengah kekhawatiran dan juga kekurangan yang sedang dihadapi dari mungkin sebagian jemaat, Tuhan Engkau juga mendengarkan seru mereka dan biarlah anggota tubuh Kristus di mana kami tertanam boleh sama-sama merasakan dan menjadi orang yang diberkati untuk memberkati. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merespon kebenaran firman Tuhan dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku
dan seisi rumahku. Biarlah ini menjadi komitmen kita untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari kita katakan bersama-sama, aku dan seisi rumahku, Aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kasih Tuhan begitu ajaib bagi kami, memelihara hidup kami dan keluarga kami hingga saat ini. Kami sadar dan kami mengakui kalau kami dan keluarga kami ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Bila melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami kembali diteguhkan ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup berjalan dalam kebenaran-Mu, untuk mempersembahkan hidup kami dan keluarga kami, bahkan seisi rumah kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, terima kasih pada saat ini kami bersama-sama juga bersatu hati berdoa, menyerahkan akan kehidupan keluarga kami, khususnya Tuhan pendidikan anak-anak kami. Baik anak-anak kami yang masih sekolah di bangku TK, SD, SMP, SMA, bahkan Tuhan kami yang masih dalam bangku kuliah. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan di situasi belajar jarak jauh yang masih berlangsung hingga saat ini. Tuhan pimpin supaya tetap ada semangat yang dimiliki oleh anak-anak kami dalam menempuh pendidikan, mempersiapkan masa depan mereka dengan baik. Sehingga dalam situasi belajar yang mungkin secara manusia ini tidak ideal, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan menolong, memberikan hikmat, baik bagi anak-anak kami dan kami sebagai orang tua, untuk dapat terus belajar dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan yang menolong, memberkati dan menyempurnakan setiap upaya kami. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk wadah sharing live yang ada di gereja kami. Dan minggu ini kami akan bersama-sama ada dalam pekan sharing live. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan kami menikmati persekutuan sebagai sebuah keluarga di gereja-Mu ini. Bila melalui wilayah yang ada, PSL-PSL yang ada, dan juga komunitas-komunitas yang ada,
semuanya boleh dipakai oleh Tuhan untuk kami terus boleh membangun komunitas rohani yang saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dalam segala pergumulannya. Tuhan yang menolong, melawat setiap kami. Teguhkan iman kami Tuhan. Dan sadarkan kami bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat memegang hidup kami dan masa depan kami. Sehingga kami tidak takut dan gentar, tapi kami tetap menaruhkan iman, percaya kami secara penuh kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang ada dalam tayangan, atau Bapak Ibu bisa mempersembahkannya dan menyiapkannya dalam amplop persembahan untuk kemudian diberikan ke gereja di kotak yang sudah dipersiapkan. Mari kita berikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doksologi. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Engkaulah Allah, Engkaulah Engkaulah Tuhan, berdaulat atas keluargaku, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh. Berdaulat atas keluargaku, berdaulat atas keluargaku, ku berserah penuh.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Atas nama majelis dan jemaat GKM Gloria, kami mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Helen Pratama dari GKI Anugerah yang sudah melayani penguraian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi sampai dengan sekarang, dan situasi yang masih belum kondusif, serta adanya himbauan dari pemerintah Kota Bandung, maka kita, Jemaat GKM Gloria, masih mengadakan ibadah secara online. Jadi ibadah tatap muka belum kita lakukan sampai situasi betul-betul memungkinkan. Namun demikian kami menghimbau dan tetap mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap beribadah dengan tertib, ya, dengan khusyuk di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Kita rindu bahwa walaupun secara online itu tidak mengurangi esensi, ya, inti daripada ibadah kita. Mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan dan tetap juga menjaga protokol kesehatan, ya, supaya kita terhindar dan sebisa mungkin tetap dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita saling dukung dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sekian ibadah kita hari ini, dan mari kita lihat tayangan, ya, warta berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.